Dunia senam sering dipandang sebagai dunia yang anggun, kuat, dan mengagumkan. Namun, di balik penampilan yang memukau, terdapat kebenaran yang berbahaya. Satu kesalahan kecil dapat berakibat fatal. Selama bertahun-tahun, senam telah mengalami tragedi yang mengguncang. Hal ini mengingatkan kita betapa kejamnya olahraga ini. Dari kecelakaan latihan yang fatal, hingga terjatuh yang memilukan saat pertandingan, inilah 9 kematian paling mengerikan di dunia senam. Pada Mei 1988, Tokyo menjadi saksi bisu tragedi yang mengguncang dunia olahraga. Julissa Gomez, pesenam berbakat berusia 15 tahun asal Amerika Serikat, hadir sebagai harapan besar keluarganya. Lahir dari orang tua buruh tani di Texas, Julissa adalah simbol ketekunan yang diprediksi akan bersinar di Olimpiade. Namun, ambisi tersebut berujung pilu saat ia melakukan pemanasan nomor Yurchenko Vault. Dalam hitungan detik, kakinya tergelincir dari papan pegas, menyebabkan kepalanya membentur alat lompat dengan sangat keras. Insiden brutal ini mengakibatkan patah leher dan kelumpuhan total. Setelah berjuang dalam koma selama 3 tahun akibat komplikasi medis, Julissa mengembuskan napas terakhir pada 1991 di usia 18 tahun. Kematian Julissa menjadi tamparan keras bagi dunia senam internasional. Tragedi ini memicu revolusi standar keselamatan. Penggunaan matras pelindung berbentuk U diwajibkan, dan kuda lompat yang sempit diganti dengan meja lompat yang jauh lebih aman. Kisah Julissa Gomez tetap menjadi pengingat abadi, bahwa prestasi setinggi apapun tidak boleh mengabaikan keselamatan atlet. Kepergiannya memastikan bahwa standar keamanan senam modern kini jauh lebih baik bagi generasi mendatang. Bahaya dalam senam tidak selalu datang dari benturan fisik. Pada 26 Juli 1994 di Kansas City, tubuh Christy Henrich akhirnya menyerah. Organ-organnya berhenti berfungsi satu persatu setelah berjuang melawan gangguan makan selama bertahun-tahun. Kematian pesenam berusia 22 tahun ini mengungkap sisi gelap pengejaran kesempurnaan fisik yang selama ini tersembunyi di balik senyum para atlet. Christy adalah petarung sejati, memiliki tinggi 147 cm. Ia adalah bintang bersinar yang membantu tim Amerika meraih posisi keempat di kejuaraan dunia 1989. Namun, benih kehancurannya muncul pada tahun 1988 di Budapest, ketika seorang juri berkomentar bahwa ia harus menurunkan berat badan jika ingin masuk tim Olimpiade. Padahal, saat itu berat badannya hanya 43 kg. Komentar itu mengubah hidupnya menjadi obsesi mematikan terhadap makanan dan latihan yang ekstrim. Meski pelatihnya, Alfong, telah memohon agar ia mencari bantuan medis, ambisi Christy untuk meraih kesempurnaan mengalahkan segalanya. Pada tahun 1990, tubuhnya tidak lagi mampu menopang aktivitas atletik. Berat badannya merosot drastis hingga hanya tersisa 21 kg. Selama 4 tahun berikutnya, Christy terjebak dalam siklus rawat inap dan perawatan psikiatri yang menyakitkan, hingga ajal menjemputnya 8 hari setelah ulang tahunnya yang ke-22. Kematian Christy memicu gelombang kejutan yang memaksa dunia olahraga melakukan perhitungan besar. Juri, pelatih, dan media massa dipaksa menghadapi konsekuensi dari standar kecantikan dan berat badan yang tidak realistis. Sebagai hasilnya, program nutrisi dan kesehatan mental mulai diintegrasikan ke dalam pelatihan atlet. Televisi berhenti mengumumkan berat badan pesenam, dan fokus olahraga ini perlahan bergeser dari sekadar penampilan menuju kesehatan atlet. Tragedi terbaru yang memilukan terjadi pada 18 Juni 2009 di Townsville, Australia. Michelle Maitland, gadis ceria berusia 19 tahun, berangkat latihan tanpa pernah kembali. Saat mencoba gerakan putaran mundur tingkat tinggi, Michelle terlempar terlalu jauh. Alih-alih mendarat di matras empuk, kepalanya menghantam lantai semen telanjang yang tidak tertutupi matras pelindung. Investigasi mengungkapkan fakta mengerikan. Matras pelindung sepanjang 6 meter telah digeser sebelumnya dan tidak dikembalikan ke posisi semula. Lebih jauh lagi, pelatihnya ternyata tidak memiliki kualifikasi untuk mengajarkan gerakan canggih tersebut. Kematian Michelle mengungkap bahwa hanya 8% fasilitas senam di Queensland yang memiliki kontrol keselamatan yang tepat. Townsville Gymnastics akhirnya didenda 17 triliun rupiah, namun bagi ibunya, Anne, tidak ada denda yang bisa membayar nyawa putrinya yang hilang akibat kelalaian, yang sebenarnya sangat bisa dicegah.
Setelah sempat pensiun karena cedera masa kecil, Melanie kembali ke olahraga ini bukan untuk medali, melainkan murni karena gairah. Namun, ia justru menjadi pengingat mengerikan, bahwa senam dapat berubah mematikan dalam sekejap, bahkan dalam kondisi latihan rutin yang tampak aman. Pada 8 November 2019 di Connecticut, Melanie yang berusia 20 tahun sedang berlatih di palang tidak rata. Ia adalah atlet berprestasi dan calon perawat yang berdedikasi, namun, satu slip kecil mengubah segalanya. Ia jatuh dengan posisi yang sangat buruk, mengakibatkan cedera tulang belakang yang parah. Meskipun penanganan medis segera dilakukan di rumah sakit Yale New Haven, Melanie mengembuskan napas terakhirnya 2 hari kemudian. Kematian Melanie disebut sebagai kecelakaan aneh, karena terjadi pada sesi latihan standar dengan peralatan yang baik. Meskipun hatinya hancur, keluarga Melanie mengungkapkan sisi luar biasa dari putri mereka. Melanie ternyata telah mendaftar sebagai donor organ secara diam-diam. Melalui kematiannya, ia memberikan kesempatan hidup kedua bagi orang lain, sebuah tindakan mulia yang mencerminkan dedikasinya sebagai calon perawat. Tragedi terbaru yang mengguncang dunia olahraga terjadi pada Nguyen Minh Triet, prodigi senam paling cemerlang dari Vietnam. Pada usia 18 tahun, Triet adalah simbol harapan, bukan hanya bagi negaranya, tetapi juga bagi keluarganya. Ia memulai senam sejak usia 7 tahun, dan telah menyapu gelar nasional tahun demi tahun sejak usia 15 tahun. Namun, pada 10 November 2023, di Pusat Pelatihan Olahraga Nasional Hana, sebuah kesalahan perhitungan sederhana mengubah segalanya. Saat mencoba 2 salto ke belakang, Triet salah mendarat. Kepalanya membentur lebih dulu, menyebabkan lehernya patah dan seluruh anggota geraknya lumpuh seketika. Meski telah menjalani operasi darurat di rumah sakit Bach Mai dan perawatan intensif berbulan-bulan, kondisi fisiknya terus merosot. Di tengah perjuangan hidupnya, ia sempat membisikkan kata-kata yang menyayat hati. "Aku sangat menghargai hidup, aku ingin terus hidup." Kehilangan Triet meninggalkan luka mendalam bagi keluarganya. Sebagai anak ketiga dari 4 bersaudara, Triet adalah jantung ekonomi keluarga. Ayahnya yang pensiunan bekerja sebagai penjaga malam, ibunya menderita kanker, dan saudara-saudaranya tidak bekerja. Setiap bulan, Triet menyerahkan seluruh gajinya untuk menghidupi mereka, sebuah beban berat yang ia pikul dengan senyuman, demi impian mencapai panggung Olimpiade. Harapan itu akhirnya hancur pada 9 Mei 2024, ketika Triet mengembuskan napas terakhirnya. Tragedi tidak hanya terjadi di dalam gimnasium. Pada 26 Januari 2025, di tengah euforia perayaan kemenangan tim Eagles di Philadelphia, seorang mahasiswa berusia 18 tahun bernama Tyler Sabapathi mengalami nasib yang memilukan. Tyler bukan sekadar penggemar, ia adalah seorang pesenam berbakat peraih lebih dari 120 medali. Namun, insting akrobatik dan rasa tak kenal takutnya justru membawanya pada maut. Terpancing adrenalin, Tyler memanjat tiang lampu di persimpangan jalan. Bagi seorang pesenam elit seperti dirinya, memanjat tampak seperti pekerjaan yang mudah, namun, besi yang licin membuatnya terpeleset. Tyler jatuh dari ketinggian, dan kepalanya membentur semen trotoar di depan ratusan saksi mata. Meskipun tim medis berjuang selama 2 hari, cedera otaknya terlalu parah. Tyler meninggal dunia pada 28 Januari 2025, meninggalkan duka mendalam bagi Universitas Temple dan dunia senam Kanada. Kisah Sanglan membawa kita pada dimensi tragedi yang berbeda. Pada Juli 1998 di Goodwill Games, New York, pesenam Tiongkok berusia 17 tahun ini mengalami kecelakaan saat pemanasan rutin. Sanglan jatuh dengan kepala terlebih dahulu, mengakibatkan kelumpuhan dari dada ke bawah. Namun, penderitaannya tidak berhenti pada hilangnya kemampuan gerak. Ia mengklaim bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh kelalaian seorang pelatih yang memindahkan matras pengaman di saat yang tidak tepat. Alih-alih mendapatkan keadilan, Sanglan mendapati suaranya dibungkam oleh negara. Di masa pemulihannya di Amerika Serikat, ia diduga dieksploitasi oleh pasangan pengasuh yang mengontrol kebebasan bicaranya dan menunda perawatan medis yang dibutuhkannya. Meski kemudian ia dipuja sebagai simbol ketahanan nasional di Tiongkok, bahkan membawa obor Olimpiade 2008, di balik layar, ia terus berjuang melawan keterbatasan fisik dan isolasi sosial. Pada tahun 2011, 13 tahun setelah kejadian yang mengubah hidupnya, Sanglan memutuskan untuk tidak lagi diam.
Ia mengajukan gugatan senilai 31 triliun rupiah terhadap beberapa lembaga besar dan mantan pelatihnya. Gugatan ini bukan sekadar tentang kompensasi finansial, melainkan sebuah misi pencarian kebenaran atas pengkhianatan kepercayaan yang ia alami selama masa-masa paling rentannya. Sanglan menuduh adanya manipulasi opini publik dan pengabaian kebutuhan medis dasar yang memperburuk kondisinya. Meskipun opini publik terbelah, ia tetap teguh berdiri di atas prinsip pertanggungjawaban. Baginya, perjuangan ini adalah untuk setiap atlet yang pernah merasa dimanfaatkan dan setiap suara muda yang dipaksa bungkam oleh sistem yang hanya peduli pada citra dan medali. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik tombol suka dan pastikan untuk berlangganan channel kami agar tidak ketinggalan cerita yang kami bagikan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di kisah-kisah luar biasa berikutnya.